Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Selamat sore ya semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezekinya dan kelancaran apapun, dan dimudahkan segala urusannya gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk sore ini kita mau update perkembangan babon-babon saya yang kemarin sudah memeti ya, atau sudah mau bertelur, dan kita mau lihat di mana saja ini telur-telurnya, karena sudah kita gasangi atau kita sudah siapkan petarangannya teman-teman ya. Karena ayam kampung itu biasanya itu kalau meskipun sudah dipersiapkan petarangan dan juga disiapkan segala sesuatunya, itu masih tetap aja cari tempat yang dikiranya itu nyaman sekali. Di sini kita sudah persiapkan beberapa petarangan, dan di sini ada satu, ini ada telurnya atau enggak, ini belum ada telurnya. Dan di sini ayamnya sedang mengerami. Kalau untuk di sini, nah di sini ada dua teman-teman ya. Terus di sana itu belum ada ya kayaknya. Itu belum saya kasih alas, jadi masih berupa mentahanannya, itu mentahannya saja, berupa petarangan saja. Terus di sini kita juga mau ini ya, menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang bingung, babonnya banyak tapi saat mau bertelur itu biasanya itu ayamnya itu katanya itu sering berebut tempat untuk bertelur, dan itu sering sekali dialami oleh para peternak ayam kampung asli ya, seperti saya ini ya. Saya malah sering sekali itu ya, ayam itu pada berebut untuk bertelur ya. Tapi kalau trik saya itu saya biarkan saja mas ya. Kalau misalkan masih dalam tahap bertelur atau belum tahap mengerami, itu bisnis saya biarkan saja, seperti ya inilah, seperti pokoknya seperti depan kita ini ya. Kalau misalkan ada ayam yang masih berebut bertelur saja ya, itu enggak masalah itu bagi saya itu. Yang penting nanti poinnya itu jangan sampai berebut untuk mengerami gitu loh, itu aja lah poinnya lah ya. Terus caranya seperti apa mas? Nah caranya itu biasanya ya begini. Nah ini kan misalkan kan di sini kan sudah ada dua telurnya ini. Biasanya itu ayam kampung itu akan mau bertelur juga kalau di satu tempat itu sudah ada telurnya. Terus kalau nanti sudah terkumpul banyak ya, dikiranya sudah ayam itu sudah mau mengerami, baru nanti telur-telurnya ini saya pindah beserta induknya yang ingin mengerami. Misalkan ditaruh di situ ya. Nah di situ itu saya telurnya ini saya pindah ke situ beserta induknya yang mau mengerami tadi, dan tetap di sini adalah tempat ayam yang pertama bertelur tadi untuk mengerami, dan di situ ada tempat untuk yang ayam yang kedua tadi teman-teman. Jadi seperti itu trik saya itu, dan itu sangat efektif sekali ya. Meskipun kita pisah-pisahkan, biasanya kalau si ayam itu sudah nyaman berada di satu tempat ini ya, dia itu biasanya itu tidak ingin untuk berpaling ya. Tidak ingin berpindah tempat ya, kecuali nanti kalau sudah mau bertelur, kalau sudah mau mengeram, nah dia itu biasanya itu mau kita pindahkan beserta telurnya itu, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu masih aman-aman saja lah ya, masih dalam tahap aman kalau misalkan masih dalam bertelur itu belum mengerami. Terus biasanya saya malah begini, kalau misalkan satu petarangan ada dua telur, dua ekor ayam, dan juga ada sekitar 20-an lah ya, biasanya itu saya ambil sekitar saya 15 itu yang 5 saya simpan. Terus ayam yang kedua itu, atau ya ayam yang pertama itu langsung saya karantina. Terus telurnya yang saya kira itu tidak layak untuk ditetaskan ya, saya konsumsi saja, seperti itu lah teman-teman biasanya teman-teman ya. Nah ini biasanya kan ada ukuran yang kecil seperti ini, bisa nanti akan saya konsumsi ini. Terus supaya nanti lebih cepat bertelur lagi lah ayam yang kedua itu. Jadi prosesnya seperti itu kalau saya itu ya di sini, karena memang itu sangat efektif sekali. Jadi satu indukan saya korbankan untuk mengerami dua telur dari dua indukan, tapi telurnya saya kurangin gitu loh teman-teman, biar nanti indukan yang lain tuh juga cepat bertelur lagi ya. Ini karena saya ngakalinya seperti itu, karena saya tidak punya mesin penetas. Kemarin saya juga beli tapi gagal dalam menetaskannya, karena emang ya belum berpengalaman juga dalam menetaskan menetaskan telur dalam penetasan karena masih manual. Jadi
apalagi di sini tuh listrik sering mati loh gitu loh. Jadi untuk kita mengandalkan penghangatnya dari lampu, terus kita juga tidak punya genset. Kalau misalkan kita biarkan mati kan ya nggak jadi kan, karena pernah uji coba sekitar ada 50 butir dan itu menetasnya cuma 3, itu pun menetasnya secara prematur, padahal untuk prosedur dan juga cara-caranya sudah saya mengikuti oleh senior-senior saya itu ya, yaitu tadi karena terkendala oleh lampu ya, lampu PLN gitu kan sering mati, nggak punya genset. Jadi saya mengakalnya seperti tadi ya teman-teman ya, kalau ada misalkan ada 3 ekor ayam atau 5 ekor ayam yang indukan yang bertelur, itu biasanya yang 2 saya suruh mengerami, terus yang 3 atau sebaliknya yang 3 saya suruh mengerami, yang 2 saya suruh untuk bertelur lagi untuk selanjutnya gitu ya. Tapi kita karantina sekitar ya 10 hari lah, nanti setelah 15 hari dia akan bertelur lagi, dan itu siklus yang sering saya lakukan. Ya, kalau ada teman-teman kita yang masih bingung, kalau misalkan ada yang seperti itu, nggak apa-apa, aman saja, tenang pokoknya. Tenang selama belum masa mengeraminya. Kalau misalkan berebut nggak masalah, nanti kalau setelah mengerami kita bisa pindahkan ya. Seperti itulah teman-teman, pokoknya gampang kok. Beternak ayam kampung ini gampang, yang susah itu merawat. Merawat anak-anaknya ini loh, apalagi dengan dapat indukan pejantan yang jelek ya, artinya seperti ini ayamnya ini jelek-jelek semua ini. Kan tadi pagi ini kebetulan ada pasaran ya, pasaran hewan, saya mau ke pasar mau beli ayam untuk saya jadikan indukan, tuh kurang cocok ya untuk saya nih. Kemarin tadi banyak juga sih, tapi kurang cocok lah, bodinya kecil-kecil dan juga sifatnya itu gimana ya, nggak mau kawin gitu loh maksudnya. Nah inilah teman-teman, memang kendala sebagai peternak rumahan ayam kampung yang tidak punya mesin penetasan ya, emang kendalanya seperti itu, susah sekali ya. Kalau ada ayam yang berebut, kita yang repot sendiri pokoknya malah. Oke ya, demikian tadi kita bincang-bincang hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.